Baik, seberapa kita yang ada pada malam hari ini, kita akan melaksanakan sermon. Seperti biasanya kita laksanakan setiap hari Kamis. Dan kita patut menaikkan ungkapan syukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu via Zoom. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan masuk pada beberapa topik yang akan kita bahas, kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, dan kalimat berikutnya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur buat hari yang Kau beri. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. terlambat pertolongan-Mu, berkat setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Tuhan telah mempertemukan kami melalui virtual dalam sermon Majelis Jemaat Gloria Jakarta. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Biar sungguh-sungguh apa yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam tugas, masih dalam perjalanan, atau dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Seluruh rangkaian kegiatan kami malam hari ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dan gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makanan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku
memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Dari bacaan Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18, saya menyimpulkan menjadi satu tema, jangan melupakan Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini berisi peringatan terhadap umat Israel agar tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Ketika mereka sudah merasakan kemakmuran di tanah perjanjian. Apa saja kemakmuran yang dimaksud oleh penulis kitab Ulangan? Kemakmuran yang dimaksud adalah makan kenyang atau kecukupan kebutuhan pangan, rumah atau kecukupan kebutuhan papan, bertambah banyak lembu sapimu, kambing dombamu, emas perak, pertambahan kekayaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran yang kita baca pada malam hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa ketika seseorang sudah mengalami kemakmuran, segala kebutuhan pokok tercukupi, bahkan memiliki harta kekayaan, maka kecenderungan manusia adalah lupa akan Tuhan. Bahkan menganggap bahwa segala kecukupan dan kekayaan yang ada pada dirinya semata-mata adalah hasil kerja kerasnya. Manusia cenderung menjadi tinggi hati ketika sudah makmur. Oleh karenanya penulis kitab Ulangan mengingatkan umat Israel untuk tidak tinggi hati dan melupakan Tuhan. Penulis kitab Ulangan mengingatkan orang Israel bahwa mereka dapat menikmati itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhanlah yang sudah memberikan tanah Kanaan sebagai tanah warisan. Tuhanlah yang sudah memberkati kehidupan mereka di tanah Kanaan. Mari kita merenungkan bersama-sama. Jangan pernah kita melupakan Tuhan sang sumber anugerah ketika hidup kita sudah makmur. Jangan biarkan kemakmuran membuat kita lupa pada Tuhan sang sumber anugerah. Untuk itu mari kita bersama-sama belajar beberapa hal penting bagaimana orang yang melupakan Tuhan. Yang pertama, orang Kristen yang tidak berpegang kepada firman Tuhan dan melakukannya. Seorang yang dapat melupakan Tuhan bukan karena dia mengalami amnesia, bukan karena daya ingatnya lemah, tetapi karena dia tidak lagi melakukan dan menjalankan perintah Tuhan dalam hidupnya. Dia menjadi orang Kristen yang mau melakukan kehendaknya sendiri dan tidak lagi mau setia kepada firman Tuhan. Hal yang kedua, orang Kristen yang membanggakan kekuatan diri adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Dalam ayat 17 dan 18 dalam bacaan kita tadi, jelas bahwa dua ayat ini menyatakan dua hal yang penting, yaitu membanggakan kekuatan diri dan mengingat Tuhan. Jadi kedua ayat ini sebenarnya mau menyatakan bahwa orang yang membanggakan kekuatan diri adalah orang yang sudah melupakan Allah. Dan jika seseorang tidak memuliakan Allah, maka orang tersebut sebenarnya sudah melupakan Tuhan. Namun setiap manusia harus mengingat Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kehidupan kita. Tuhanlah yang harus dibanggakan. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hal yang ketiga atau yang terakhir, penghakiman akan diberikan kepada orang yang melupakan Tuhan. Dalam ayat selanjutnya dalam bacaan kita, maka pada ayatnya 19 dan 20, walaupun tadi kita tidak bacakan, saya bacakan ayat 19 dan 20. Tetapi jika engkau sama sekali tidak melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Pada ayat 19 sampai 20, Tuhan dengan jelas menyatakan rencananya kepada mereka yang melupakan Tuhan.
Jika pertobatan tidak ditemukan, maka penghakiman akan segera dijatuhkan. Dan kesimpulan yang saya mau sampaikan pada bacaan kita pada saat ini atau perenungan kita, malam ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kita semua jangan melupakan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal yang bisa kita alami. Baik kesulitan maupun kenikmatan dapat mengganggu iman, serta menyeret kita dari kesetiaannya kepada Tuhan. Dan yang menjadi doa dan kerinduan kita bersama, yang pertama, mari kita tetap setia berpegang teguh kepada firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, mari kita mengandalkan Tuhan dan jangan pernah bangga dengan kekuatan kita. Dan yang ketiga, kita harus ingat baik-baik, ada penghakiman terakhir bagi setiap orang yang melupakan Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam ini, bagi setiap kami yang sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, membicarakan beberapa agenda pelayanan kami di sepanjang minggu hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadirat Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, Tuhan juga senantiasa memberi kekuatan kesehatan dalam tugas pekerjaan mereka. Seluruh keberadaan hidup kami malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.